Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang profil Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah seorang putra dari Bapak Murad II. Kita sudah tahu bahwasanya Murad II ini juga anak namanya dari Muhammad I, ya. Jadi Muhammad I ini kakeknya atau Muhammad Jalabi yang pernah mengutus Wali Songo ini ke Indonesia. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Muhammad Al-Fatih ini mempunyai obsesi menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena leluhur-leluhurnya dahulu kala itu mempunyai cita-cita yang belum tercapai, menaklukkan Konstantinopel. Ya, kita mengetahui Konstantinopel itu susah sekali untuk ditaklukkan. Ya, Konstantinopel itu dibangun ketika abad keempat. Ya, ketika abad keempat sampai baru nanti tertaklukkan itu baru tahun 1453. Nah, jadi leluhurnya Muhammad Al-Fatih ini terus menceritakan tentang penaklukan Konstantinopel. Plus, Rasulullah SAW itu juga pernah menjanjikan bahwasanya kelak Konstantinopel itu akan ditaklukkan, gitu ya. Ini adalah ilustrasi, tapi pedangnya ini adalah asli ya, pedangnya Muhammad Al-Fatih ya. Ini adalah pedangnya Muhammad Al-Fatih, luar biasa sekali. Di sini ditulis surat Al-Fath ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Gitu ya. Inilah pedang yang digunakan Muhammad Al-Fatih, sangat besar sekali. Nah, itu berawal dari bisyarah Nabi Muhammad. Bisyarah itu apa? Bisyarah itu adalah kabar gembira. Yang mana kabar gembira itu selalu diceritakan oleh Nabi Muhammad ketika para sahabat ini sedang jenuh, sedang bersedih, sedang tertekan, gitu ya. Maka Rasulullah SAW selalu menceritakan kabar gembira. Nah, salah satu kabar gembira dari Rasulullah saat itu, ketika Rasulullah SAW baru sampai di Madinah dan mau diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, Rasul diserbu bukan cuma 100 orang, 200 orang, tetapi diserbu oleh 10.000 pasukan dari pasukan gabungan. Makanya bahasa Arabnya gabungan itu Ahzab, maka saat itu perangnya dinamakan Ahzab, atau yang tenar dinamakan Khandaq. Saat itu Rasulullah SAW saat Rasulullah saat Rasulullah masih hidup, di kanan dan di kirinya dikuasai oleh negara adidaya. Negara adidaya ini adalah Romawi dan Persia. Yang mana Romawi itu terbagi menjadi dua, ya. Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, ini adalah Romawi Barat ya. Dan ini adalah Romawi Timur. Romawi Timur itu pusat pemerintahannya ada di Konstantinopel. Sedangkan Romawi Barat pusat pemerintahannya ada di Roma atau Vatikan. Sekarang masih ada, kalau Konstantinopelnya sudah tidak ada. Sedangkan musuh Islam saat itu yang juga kuat adalah Persia. Nah, ini Persia ini luar biasa sekali ya. Musuh yang sangat kuat sekali sehingga saat itu Islam dihadapkan dengan dua musuh kekuatan besar, Romawi dan Persia. Ya. Nah, Romawi ya. Romawi yang paling terkenal adalah Romawi Timur ya, yang pusat pemerintahannya ada Yunani, kemudian ada Gladiator, ya, kemudian Mekah, itu adalah peradaban Bizantium Roma ya, yang pusatnya ada di Konstantinopel. Kemudian ini ya perbedaannya, di Konstantinopel itu terdapat kota yang sangat megah sekali ya, pusat pemerintahannya ya. Nah, ini adalah contoh Hagia Sophia. Saat itu Hagia Sophia dijadikan gereja oleh orang-orang kafir ya, orang-orang Bizantium. Nah, sampai besarnya Konstantinopel, megahnya ya, Napoleon itu memuji. Ini adalah Roma ya, Roma yang berada di Vatikan ya. Juga sangat megah sekali. Ini Romawi Barat ya. Berawal dari perang Khandaq saat itu ya. Ketika Rasulullah masih hidup, Madinah ini akan diserbu oleh 10.000 pasukan. Bayangkan, 10.000 pasukan akan menyerbu secara mendadak Madinah. Tetapi Rasulullah diberikan
intelijen, diberikan kabar dari informasi oleh intelijen Rasulullah langsung dari malaikat Jibril bahwasanya Madinah akan diserbu oleh 10.000 pasukan, maka kamu harus siap-siap. Maka setelah itu Rasulullah rapat ya, setelah rapat diputuskan ya untuk membuat parit ya. Ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ya, dia berasal dari Persia. Al-Farisi itu berkata dari Persia. Dia mengusulkan untuk membuat parit karena dia dulu bercerita bahwasanya ketika tinggal di Persia untuk menghalau musuh itu selalu dibuat parit di sekeliling kerajaan. Jadi tidak langsung musuh itu langsung menyerang, tidak. Jadi terkendala parit. Maka setelah itu dibuatlah parit ya dari ujung sini ya sampai di sini ya. Dibuat parit dengan spesifikasi khusus, tidak asal-asal parit ya. Nah, dibuat parit ini. Karena kalau kita tahu sampai sekarang Madinah itu dikelilingi oleh bukit-bukit bebatuan ya, bukit-bukit bebatuan yang sangat keras sekali, sangat tandus. Kita lihat ya. Nah, itulah keuntungan Madinah, yang mana ketika diserang susah untuk menyerangnya karena dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Singkat cerita, ketika membuat parit ini para sahabat terkendala. Kenapa? Karena di kelilingnya ini, di sebelah sini ya, ada sebuah batu yang besar gitu ya, yang semua sahabat tidak bisa memecahkannya. Lalu mereka memanggil Rasulullah untuk memecah batu tersebut. Akhirnya Rasulullah berhasil memecah batu itu dengan 3 kali pukulan ya. Pukulan yang dan ketika pukul itu ada kilatan cahaya ya. Maka sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa artinya 3 kilatan itu? Maka Rasulullah menjelaskan, kelak nanti orang Islam akan menguasai Romawi. Kelak orang Islam itu akan menguasai Persia. Kelak orang Islam itu akan menguasai Yaman. Inilah bisyarah atau kabar gembira disampaikan Rasulullah saat perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Singkat cerita, nanti 10.000 pasukan ini gagal untuk menyerang kaum muslimin gitu ya. Nah, akhirnya para sahabat ingin tahu lagi. Romawi itu kan ada 2 ya tadi ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Para sahabat tanya saat itu ya, di kesempatan lain tanya ya. Ini di sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah untuk menulis, beliau SAW ditanya tentang kota manakah yang akan futuh atau ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi Timur atau Romawi Barat. Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Jadi Heraklius ini pernah dikirimin surat oleh Rasulullah ya. Beliau adalah raja yang menguasai Romawi Timur atau Konstantinopel saat itu ya. Raja Heraklius, atau dia legend dengan nama Hercules gitu ya. Dia raja yang sangat dicintai oleh orang-orang Romawi saat itu karena keadilannya gitu ya. Dan Raja Heraklius ini dulu pernah akan masuk Islam ya, karena dikirimin surat Nabi Muhammad. Dia sempat menerima surat itu ya, sempat menerima kenabian Nabi Muhammad. Tetapi karena dia dipojokkan oleh menteri-menterinya sehingga dia batal memeluk Islam. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan kafir gitu ya. Andai saja dia masuk Islam, maka Romawi masuk Islam. Tapi berbeda dengan Persia. Saat itu Persia menolak habis-habisan, bahkan menyobek kertas yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, menyobek surat ya. Kemudian lanjut ya, dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad tentang sabdanya, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-sehebat amir atau panglima perang adalah amirnya, dan sekuat-kuat pasukan adalah pasukannya ya. Jadi ini adalah kabar gembira untuk para sahabat dan kaum muslimin saat itu. Walaupun saat itu kaum muslimin baru sangat kecil sekali ya untuk menghadapi Romawi ya, seakan-akan mustahil untuk bisa menang saat itu ya. Tetapi Rasulullah memberikan kabar gembira, kelak kalian akan menguasai Konstantinopel ya. Nah, inilah yang menjadi cita-cita Muhammad Al-Fatih ya, menjadi obsesi ya.
menjadi obsesinya Muhammad Al-Fatih untuk menjadi pahlawan yang disebutkan di sini. Sehebat-hebat amir, ya, dan sekuat-kuat pasukan, ya. Dan para sahabat saat itu penasaran siapa yang dimaksud ini dan kapan, penasaran. Bayangkan, ini diucapkan oleh Rasulullah pada abad ke-7, ya. Dan baru terrealisasi nanti abad ke-15. Bayangkan. Apakah selama itu tidak ada yang mencoba? Ada. Siapa saja mereka? Nah, kita saksikan, kita kasih tahu ya. Ini yang pernah mencoba, ya. Jadi dari abad ke-7 sampai pada abad ke-15 ini yang mencoba. Yang pertama itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang menyambut kedatangan Rasulullah, yang saat itu rumahnya di dekat kebun yang ditunjuk oleh unta Rasulullah yang mendekam di situ, ya. Jadi setelah Rasulullah datang di Madinah, orang-orang pada rebutan, ya Rasulullah tinggal di rumahku, ya Rasulullah tinggal di rumahku. Maka saat itu Rasulullah melepaskan untanya dan unta ini mencari tempat yang diilhamkan oleh Allah kepada unta tersebut agar mendekam di suatu tempat. Setelah mendekam itu, nah, rumah yang di dekat itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini dia bonek, ya. Boneknya kenapa? Ketika itu dia dari Madinah, bayangkan ya, dia adalah orang Madinah tetapi ingin menaklukkan Konstantinopel. Ya, kita lihat ya. Madinah itu di sini. Ya. Sangat jauh sekali ya. Tetapi obsesinya itu luar biasa sekali. Ingin menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya dia menyampaikan keinginannya itu kepada sahabat. Wahai para sahabat, aku ingin menaklukkan Konstantinopel. Beberapa sahabat ada yang membulinya, wahai orang tua, masa kamu akan menaklukkan Konstantinopel sendiri? Kamu gak punya pasukan. Akhirnya dia tetap menuju ke Konstantinopel saat itu. Nah, dia menjawab kepada para sahabat tersebut, jika aku tidak memenangkan Konstantinopel, tapi aku ingin dikuburkan di Konstantinopel, agar aku ketika meninggal nanti di kuburan aku mendengar derap langkahnya para pasukan-pasukan yang kelak akan menaklukkan Konstantinopel. Dan subhanallah benar, Abu Ayyub Al-Ansari ini dikuburkan di dekat Konstantinopel. Jadi ketika pasukan Muhammad Al-Fatih ini memenangkan Konstantinopel ini, Abu Ayyub Al-Ansari mendengarkan derap langkahnya. Karena kita tahu jasad para sahabat yang mulia itu tidak mati, ya, tetapi mereka mendengarkan, masih hidup secara ruhnya begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang mencoba saat itu Khalifah Maslamah bin Abdul Malik, ya, di zaman Umayyah gagal, ya. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika zaman Abbasiyah gagal. Kemudian Sultan Bayezid I zaman Utsmani, ya, ini adalah Khalifah nenek moyangnya Muhammad Al-Fatih gagal. Kemudian Sultan Murad II bapaknya Muhammad Al-Fatih gagal, gitu ya. Gagal terus, gitu ya. Nah, siapakah yang berhasil? Yang berhasil saat itu adalah Muhammad II, Muhammad Al-Fatih. Ini adalah lukisan, ya, yang tersisa di Turki Ottoman, ya, lukisan yang kita nggak tahu ya wajah aslinya, tapi mungkin nggak jauh lah dari ini, ya, Muhammad Al-Fatih. Siapakah Muhammad Al-Fatih itu? Muhammad Al-Fatih adalah seorang anak yang ayahnya bernama Murad II. Muhammad Al-Fatih ini dia dipersiapkan oleh ayahnya sejak kecil, ya, dididik oleh dua guru. Jadi zaman dahulu kalau anaknya raja itu pasti dididik secara khusus, ya, dididik secara khusus dan privat, ya. Maka bapaknya Muhammad Al-Fatih ini menunjuk seorang guru, ya, yang sangat luar biasa sekali, gitu ya, Syekh Ahmad Qurani dan Syekh Aksamsuddin. Dua orang ini luar biasa sekali, ya. Mereka tidak sekedar guru, tetapi adalah teman hidup Muhammad Al-Fatih dari sejak kecil, ya. Dia diajarin ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan oleh dua guru ini, ya. Dua guru ini yang menasihati Muhammad Al-Fatih menjadi guru spiritual,
menjadi pokoknya seperti bapak lah ya. Dua guru ini luar biasa sekali gitu. Muhammad Al-Fatih ini memang dasar orangnya itu adalah orang cerdas ya. Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Kemudian menjadi gubernur ibu kota ya. Karena dia diset besok akan menggantikan bapaknya, maka dia diset atau dijadikan seorang gubernur ketika berumur 12 tahun. Di saat kalau sekarang SMP itu ya, sudah jadi gubernur, bayangkan ya. Sudah manage sebuah kota gitu ya. Nah, ketika berumur 12 tahun kalian ini jadi apa gitu ya? Kita ini jadi apa? Ini luar biasa sekali. Jadi sudah diset sejak kecil itu sudah diset dia akan menggantikan bapaknya. Nah, semenjak balik hingga meninggal tidak pernah meninggalkan rawatib dan tahajud. Ini luar biasa sekali gitu ya. Dari berkat didikannya Syekh Ahmad Qurani dan Syekh Aksyamsuddin ini menjadikan Muhammad Al-Fatih ini orang yang sangat taat beribadah, cerdas dan kompeten ya, menguasai 8 bahasa, dia menguasai ilmu pengetahuan, menguasai ilmu agama, dan dia sangat soleh sekali, luar biasa sekali itu. Nah, ketika menjadi gubernur dan diangkat menjadi khalifah pada umur 19, Muhammad Al-Fatih ini mendapati ayahnya ini uzlah atau pindah. Jadi ceritanya yang menjadi pemimpin saat itu Muhammad Al-Fatih dengan bapaknya ini sudah nggak mau ngurusin lagi tentang rakyatnya ya, dan pindah ke menyepi di suatu tempat. Maka saat itu Muhammad Al-Fatih mengirimkan surat kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapakah yang saat ini menjadi sultan? Kalau ayah menjadi sultan ya, maka seharusnya seorang sultan berada di tengah rakyatnya dalam situasi seperti ini. Kalau saya yang menjadi sultan, maka sebagai pemimpin saya perintahkan ayah anda untuk datang kemari ikut membela rakyat." Jadi ceritanya Murad II ini ingin menyepi dari situasi politik dan situasi peperangan saat itu. Tapi Muhammad Al-Fatih memanggilnya untuk kembali lagi membantu Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Tegas orangnya ya. Nah, ini pasukan Janisari ya, pasukan yang disiapkan Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel ya. Pasukan Janisari ini ada sekitar 7.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu sejak kecil ya. Memang sudah sejak kecil dilatih menjadi militer ya, dididik dengan didikan militer ya, ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, pasukan Janisari Impresaria ini dilatih fisik, akademis, strategi perang, ilmu usul fikih dan semua disiplin ilmu ini yang Islam loh ya. Jadi pasukan Janisari itu ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi ya. Tetapi dalam mindset mereka di set mereka membela Utsmani seperti itu, membela agama Allah gitu. Nah, setengah pasukan Muhammad Al-Fatih ini selalu melaksanakan tahajud pada malam hari gitu ya. Jadi tidak pernah kendor ketika melaksanakan ibadah. Jadi pemimpinnya soleh, pasukannya pun juga soleh. Itu. Nah, langkah apa yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel ini? Jadi Muhammad Al-Fatih, jadi kalau bisa dibilang seperti ini ya, ketika Muhammad Al-Fatih ini ya, Konstantinopel sudah ditaklukkan, ibu kota Roma ini sudah hampir dikuasai beberapa tempat ya, Dulu ketika Mbah Buyutnya itu masih ada, pernah membuat Rumeli Sari. Rumeli Sari itu sebuah benteng yang dibangun oleh Mbah Buyutnya untuk menghalau pasokan-pasokan logistik dari luar ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Konstantinopel itu berada di sini ya. Nah, ini jantungnya Romawi Timur di sini. Nah, jantungnya ini mendapatkan pasokan itu dari sini, dari arah laut. Nah, di zaman nenek moyangnya Muhammad Al-Fatih ya, yang namanya Bayezid I itu pernah membangun sebuah benteng yang bernama Anadolu Hisari. Nah,
Anadolu Sari itu di sini ya. Kita lihat ya. Nah, Anadolu Sari. Anadolu Sari itu di sini ya. Benteng yang dibangun oleh Yazid I ya, untuk menghalau pasokan logistik dari arah sini ya. Nah, dibangun di sini ceritanya. Nah, jadi kalau ada kapal-kapal yang lewat, Yazid ini ingin memastikan apakah yang di dalam kapal itu meriam atau logistik yang lain yang terlarang untuk kerajaan Bizantium atau tidak. Nah, seperti itu. Lihat. Maka ketika Muhammad Al-Fatih ini ingin meniru jejak langkah Mbah Buyutnya Yazid I dengan membuat benteng yang bernama Rumeli Hisari. Nah, berarti kan ya, kalau tadi punyanya Yazid itu bernama Anadolu Hisari, tapi kalau Muhammad Al-Fatih namanya Rumeli Hisari. Ini ya, bentengnya luar biasa sekali. Ini, besar sekali. Kita bisa lihat langsung di sini ya. Yang bernama Anadolu Hisari itu di sini. Sampai sekarang masih ada ya. Bentengnya masih tegak berdiri. Nah, ini. Nah, inilah benteng Anadolu Hisari. Benteng Yazid I ya. Nah, kalau kalian di sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk memonitor kapal-kapal yang lewat di sini nih, ya. Memonitor kapal-kapal yang lewat di sini, dan kalau ada kapal-kapal yang macam-macam membawa bom atau membawa apa, langsung ditembak dari sini. Tapi bentengnya ini masih kecil. Nah, coba bandingkan dengan bentengnya yang dibangun Muhammad Al-Fatih yang tadi bernama Rumeli Hisari ya, di sampingnya. Nah, kita lihat. Nah, lihat di samping sebelah sini ya, lihat. Ini namanya Rumeli Hisari. Kalau ini ada Anadolu Hisari ya. Kalau ini Rumeli Hisari, kita lihat ya. Bentengnya luar biasa besar sekali ya. Bentengnya sangat luar biasa sekali ya, ini besar sekali ya. Rumeli Hisari. Jadi kalau kalian main ke Turki ya bisa main-main di sini. Ini besar sekali. Nah, lebih besar dari Anadolu Hisari. Nah, Rumeli Hisari ini tingginya, perhatikan, tinggi sekitar 82 meter. Kemudian dibangun dalam kurun waktu 4 bulan saja. Bayangkan, subhanallah ya. Benteng yang sangat besar ini dibangun selama 4 bulan saja dengan pekerja 5.000 pekerja. Lihat. Dan subhanallah ya, ini dibangun pada abad ke-15 dan sampai sekarang masih berdiri kokoh ya. Masih berdiri kokoh. Ini namanya Rumeli Hisari. Kita lanjut ya. Jadi dua pemimpin ini, Yazid dan Muhammad Al-Fatih ini mengetahui untuk mencekik kekuatan musuh ini harus dicekik dari ujung. Agar apa? Agar logistik tidak sembarangan masuk ke sini. Di sini Anadolu Hisari, di sini adalah Rumeli Hisari. Ini Anadolu Hisari ya, terletak berhadapan sehingga Muhammad Al-Fatih dapat mengontrol setiap kapal yang keluar dan masuk ke Konstantinopel. Ini ya, tingginya 25 meter saja. Nah, saat itu apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dengan sangat hebat sekali. Konstantinopel itu bangunan yang sangat legend, kompleks bangunan yang sangat legend dan susah sekali untuk ditaklukkan. Kenapa susah? Karena dikelilingi oleh benteng yang sangat tebal sekali, ya, sangat tebal sekali. Nah, bentengnya tingginya 18 meter, ya, dibangun pada abad ketiga. Ya, kalau kalian berdiri, nah, ini, lihat, kecil ya, sangat besarnya. Dan bentengnya Konstantinopel itu sampai sekarang masih ada. Coba ya kita lihat bentengnya Konstantinopel. Ya.
Ini jalur Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu ini. Pusat kotanya di sini, dengan bentengnya itu di sini. Nah, sampai sekarang masih ada. Nah, kita lihat ya, runtuhan benteng Konstantinopel yang tebal sekali tadi ya. Nah, masih ya. Nah, sekarang sudah sedimentasi sehingga ya, ini bentengnya yang masih tersisa. Kalau kalian main ke sana, bisa lihat ini bentengnya masih tersisa seperti ini. Dan bentengnya ini berlapis-lapis. Lapis ini air ini masih dijaga ya, dimonitor. Ya, ini masih dimonitor, ini masih dimonitor, dan di sini monitor, di sini monitor. Di sini disiapkan pasukan lagi. Jadi kalau kamu di sini, kalau kita di sini belum apa-apa, baru nyemplung di sini, langsung ditembak dari sini. Selamat dari sini, tembak dari sini. Masuk di sini harus hadapan ini. Jadi sangat ketat sekali. Maka diperlukan diperlukan senjata yang luar biasa sekali untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka dibuatlah senjata yang luar biasa sekali ya. Nah ini ya, meriam. Ya. Meriam ini zaman dulu Utsmani itu adalah mempunyai senjata tercanggih di dunia. Belum pernah ada yang mempunyai ini kecuali Utsmani ya. Bahkan kalibernya 0,7, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2. Ini bisa menghancurkan benteng tersebut. Tapi subhanallah ya, saat itu luar biasa sekali. Meriam ini bisa menghancurkan benteng Konstantinopel. Tapi sayangnya benteng Konstantinopel juga nggak kalah kuatnya. Ya, meriamnya sampai sekarang masih ada. Bahkan kalau kita berdiri di sini. Nah, kemudian pada 6 April 1453 penyerangan dimulai ya. Untuk mencapai ini, orang Islam harus mengalahkan dua benteng orang-orang Romawi. Maka diperlukan saat itu penyerangan dari tiga arah, dari arah darat maupun arah laut, ya. Dan tiga arah ya. Ini Laut Marmara ya. Kemudian Golden Horn, ini disebut Golden Horn itu karena kayak ada tanduknya ya. Dan arah darat ini. Untuk menyerang tiga arah ini ya, karena kuat sekali Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengerahkan 250.000 ya, perhatikan 250.000 pasukan darat dan pasukan laut ya. Nah, maka diperlukan 400 kapal di bawah komando Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel dari Laut Marmara. Nah, di sini ya, 400 kapal. 400 kapal. Kemudian beberapa kapal diperang untuk menembus Konstantinopel dari Selat Tanduk. Jadi tadi ya, dari bawah, dari atas diserang. Nah, dari laut, dari darat total 250 pasukan kemudian dikerahkan untuk menaklukkan tembok Konstantinopel. Pada 6 April serangan itu dilakukan dari tiga arah ya, Golden Horn, Sea Marmara, dan tembok Konstantinopel. Maka ketika dari selatan ini 400 kapal Muhammad Al-Fatih dapat direpotkan hanya dengan 125 kapal Konstantinopel dan rantai besar yang tak dapat ditembus dengan berbagai cara ya. Kita lihat ya, zaman dulu orang-orang Romawi untuk melindungi kotanya ini luar biasa ya, dia melapisi pertahanannya itu dengan rantai besi. Nah, di sini agar kapal itu tidak sembarangan masuk, maka di sini dibuat rantai besi. Kalau sekarang diganti menjadi jembatan. Dulu rantainya besar. Jadi agar kapal-kapal musuh tidak masuk. Saya tidak bersandar di sini saja, karena langsung diserang, bahaya. Nah, ketika itu kapalnya Muhammad Al-Fatih sulit untuk menembus rantai-rantai besar tersebut. Sedangkan di darat, ya, benteng kokoh dari orang-orang Romawi susah untuk ditembus.
Nah, singkat cerita, Muhammad Al-Fatih memutar otak agar bisa menembus benteng pertahanan Konstantinopel. Karena di sini ada rantai, maka Muhammad Al-Fatih memikirkan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang saat itu, ya. Apa? Mengangkat kapal, ya, menuju ke sini. Nah, tadi kan ini adalah bukit-bukit, ya. Sehingga kapalnya itu diangkat dari bukit menuju ke sini. Saat malam-malam, ya, diangkat tanpa pengetahuan orang-orang Romawi dan berhasil menembus jantungnya Konstantinopel, ya. Akhirnya begitu dua kapal yang diangkat secara manual itu pindah dalam waktu semalam, pindah dari Selat Bosporus ke Selat Tanduk dalam waktu semalam. Coba kita lihat, ya. Sekarang apa masih ada bukitnya, ya? Masih, ya. Nih. Nah, ya. Nah, diangkat dari sini, ya, menuju ke sini. Luar biasa sekali malam-malam, ya, tidak ada yang tahu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 27 Mei Muhammad Al-Fatih menyuruh pasukan untuk menghentikan penyerangan karena sudah berhasil menusuk jantungnya, sudah menyerah, ya. Maka Muhammad Al-Fatih menyuruh pasukannya untuk berpuasa, ya. Besok kita masuk kotanya. Nah, sambil menunggu kita berpuasa dulu, ya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih menyuruh pasukan untuk memperbanyak melakukan ibadah. Nah, saat itu Muhammad Al-Fatih berkhutbah, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini. Nah, kemudian tanggal 29 Mei Muhammad Al-Fatih masuk di gerbang ini, ya, sehingga menjadi kenyataan, ya. Muhammad Al-Fatih saat itu mengubah Hagia Sophia yang dulunya gereja, mengubahnya menjadi masjid. Nah, setelah 53 hari peperangan, ya, Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan. Setelah 820 penantian, jadi abad ke-7 baru bisa ditaklukkan pada tahun 1453. Luar biasa sekali, ya. Nah, itulah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.